Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita tentang penganggaran. Jadi apa itu anggaran? Anggaran merupakan kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam 1 tahun atau beberapa periode mendatang. Jadi ada berapa dana yang kita peroleh dan dialokasikan untuk apa saja pengeluarannya. Kemudian dalam anggaran juga menampilkan data penerimaan dan pengeluaran masa lalu. Jadi juga disertakan penerimaan masa lalu berapa, pengeluarannya berapa, karena data tersebut menjadi tolak ukur untuk membuat suatu anggaran saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian menurut National Committee on Government Accounting, anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Jadi estimasi dari pengeluaran dan sumber pendapatan pada suatu periode. Nah, ini merupakan pemikiran strategis manajemen yang direalisasikan dalam berbagai perencanaan dan proses integrasi keseluruhan didukung oleh prosedur penganggaran organisasi. Jadi ada perencanaan program dan perencanaan anggaran. Nah, fungsi anggaran yang pertama merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Jadi merupakan hasil akhir habis bikin rencana kerja, kemudian dianggarkan, berarti itu merupakan hasil akhir dari rencana kerja. Jadi habis bikin kemarin pernah kita bahas tentang metode, program dan metodenya, kemudian bikin anggarannya, itu merupakan hasil akhir. Kemudian yang kedua merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Jadi ketika membuat suatu anggaran itu bisa jadi patokan untuk membuat aktivitas yang akan datang. Apa saja yang harus dilakukan itu bisa dilihat dari anggarannya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja. Jadi misalnya antara departemen produksi dengan departemen pemasaran dengan departemen keuangan dan sebagainya. Kemudian sebagai mekanisme antara atasan dan bawahan. Jadi komunikasi antara atasan dan bawahannya. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengendalian unit kerja. Jadi untuk mengendalikan, misal departemen produksi diberi anggaran dalam satu periode sebesar 100 juta misalnya. Nah, itu bisa dikendalikan oleh departemen produksi bagaimana bisa ngecake anggaran 100 juta itu untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi. Jadi ini bisa menjadi motivasi juga, terutama bagi karyawan untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien sesuai dengan anggarannya untuk mencapai tujuan. Kemudian merupakan instrumen politik dan instrumen kebijakan fiskal. Ini berkaitan dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, karakteristik anggaran yang pertama dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Jadi bisa satuan keuangan, bisa satuan yang selain keuangan, bisa rupiah, bisa ada semacam sebagainya. Kemudian yang kedua, umumnya mencakup jangka waktu tertentu. Jadi ada bisa 1 atau beberapa tahun, ada periodenya. Kemudian yang ketiga, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Nah, secara nggak langsung, anggaran itu ada isinya komitmen tiap unit sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Jadi perlu ditandatangani, disahkan oleh pimpinan. Kemudian yang kelima, sekali disusun anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi jangan sering-sering berubah anggaran itu. Jadi baiknya memang sesuai, tapi kalau memang ada situasi tertentu boleh diubah sedikit. Kemudian syarat penyusunan anggaran yang pertama harus realistis. Anggaran bisa dicapai sesuai dengan keadaan, dengan kondisi saat ini. Nggak perlu optimis, tapi juga jangan terlalu pesimis. Kemudian yang kedua, luas. Tidak kaku, bisa diegah-egohke.
berpeluang untuk disesuaikan dengan kondisi yang berubah, keadaan yang berubah. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan, butuh perhatian yang terus-menerus, jadi perlu dilihat terus. Kemudian yang keempat, partisipatif, butuh partisipasi dari seluruh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dalam anggaran, jadi semua ikut berpartisipasi. Kemudian yang kelima, edukatif, dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya, karena dalam anggaran tersebut ada komitmen juga. Kemudian yang keenam, komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen, tadi sudah ya, misal departemen produksi terhadap departemen pemasaran dengan departemen keuangan dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian dalam satu laporan anggaran, jadi terintegrasi. Kemudian yang kedelapan adalah koordinatif, jadi bisa mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, prinsip anggaran yang pertama yaitu komprehensif, menyeluruh, menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran. Jadi muncul penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa. Kemudian keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum. Kemudian discretionary appropriation, jumlah yang disetujui harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, harus sesuai. Kemudian periodik, ada satu periodenya, bersifat tahunan atau multitahun. Kemudian akurat, jadi estimasi hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, tapi harus akurat. Kemudian jelas, jadi sederhana, gampang dipahami, itu jelas. Kemudian diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, tipe anggaran itu ada master budget atau profit plan, ini anggaran komprehensif. Kemudian ada juga budget financial statement atau performa financial statement. Nah, ini yang memperlihatkan laporan keuangan perusahaan akan terlihat pada periode tertentu. Hasilnya operasi sesuai dengan rencana. Kemudian ada juga capital budget, sebuah perencanaan untuk akuisisi aset kapital, contohnya gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian financial budget, ini sebuah perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan sumber daya keuangan, seperti cara mengeluarkan saham atau surat utang atau obligasi. Kemudian ada rolling budget. Ini merupakan anggaran yang secara periodik dan terus-menerus terbarui dan menambah periode waktu baru tambahan seperti kuartal, tidak menggunakan lagi periode yang sudah selesai. Fungsi anggaran yang pertama tentang perencanaan, karena anggaran masuk di dalam suatu planning kemarin ya. Kemudian yang kedua memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. 3 mengalokasikan sumber daya. Yang keempat mengendalikan keuntungan dan operasi. 5 menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja, jadi sebagai standar juga ketika sesuai anggarannya maka sesuai dengan kinerjanya. Kemudian yang keenam menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, terutama oleh pimpinan. Kemudian kelemahan anggaran, angka anggaran tidak selalu tepat, jadi ilmu kira-kira ya, forecasting. Kemudian yang kedua yaitu anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah karena kondisi kita tidak pasti, jadi memungkinkan untuk terjadi perubahan anggaran. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis sehingga diperlukan partisipasi dari semua pihak. Keempat adalah anggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Nah, ini tadi materi untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.